mau launching besok. Launching webnya sudah. Launching webnya sudah. Kalau untuk isi kami rencana pasca pelatihan turun lapangan, habis lapangan klinik lagi. Tapi ini pengalaman kawan-kawan sudah ya di lapangan. Beberapa relawan teman-teman SMI kemarin sudah di Kebumen. Mereka relatif punya data seharusnya karena mereka live in di Sragen juga. Masalah perburuhan di Sragen bersama teman-teman FBLP, Forum Buruh Lintas Pabrik. Seperti yang saya buat di Tor, mereka kaya akan data atau dekat dengan data. Mereka harusnya bisa menjadikan itu sebuah laporan investigasi yang menarik. Ya, tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Eko, kawan-kawan juga banyak backgroundnya di gerakannya. Saya pikir itu mempunyai salah satu modal awal ketika kepedulian kita terhadap isu-isu yang akan kita angkat. Karena ketika kita ngomong investigasi, itu nggak semua isu itu bisa kita jadikan liputan investigatif. Karena jelas isu-isu yang dia berkenaan dengan publik, kepentingan banyak orang, dan itu efek atau imbas dari apa yang kita ungkapkan nanti itu berdampak besar pada publik gitu ya. Apalagi ketika kawan-kawan sudah ke Kebumen, dan itu juga bisa dimulai dengan liputan-liputan yang ada di Jogja. Tentunya kan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan investigasi ya. Kayak kemarin yang terakhir kasus apa itu yang bisa kita lakukan investigasi. Baru aja. Dan kita tahu yang namanya investigasi kan mengungkap bentuk kejahatan sebenarnya. Artinya tidak bentuk kejahatan itu macam-macam ya. Itu berkenaan dengan korupsi gitu kan, apalagi misalnya kasus-kasus kriminal gitu kan. Itu juga soal perselingkuhan juga, tetapi ini tidak semata-mata kayak kita nonton atau membaca info-info seleb ya, seperti itu ya. Yang itu kan sangat private. Artinya hal-hal yang kalau kita ungkap itu apa sih untungnya bagi orang gitu kan. Misalnya Ahmad Dhani selingkuh sama Mulan Jamila, apa sih untungnya kita gitu. Nah itu hal yang meringan lah. Kenapa sebuah kasus itu ada yang layak menjadi liputan investigasi dan ada yang tidak. Nah di sini perselingkuhan misalnya yang melibatkan pejabat, misalnya gitu, misalnya anggota dewan atau mungkin pimpinan kepala daerah gitu kan. Karena apa? Dia adalah pejabat publik gitu kan. Dia menggunakan uang rakyat, terus kemudian dia tindak lanjutnya juga disorot oleh publik, tapi kemudian dia melakukan hal-hal yang dinilai publik ya, secara norma atau secara hukum, secara ini bertentangan. Itu bisa menjadi bahan untuk kita melakukan investigasi. Nah coba apa kemarin yang baru aja sekitar 2 hari ya, coba yang kira-kira terjadi di Jogja, di Sleman tepatnya, IT apa? Ya, istrinya ditangkap gara-gara komentar tentang pekerjaan suaminya. Apa yang mau diinvestigasi? Ya apa salahnya seorang istri ketika buat status kalau suaminya dipecat gitu. Ya, karena pijakan awal kita ya, investigasi itu adalah mengungkap. Jadi kan apa sih dibalik sebuah peristiwa gitu kan? Apa? Ya, salah satunya itu. Jadi itu kan sebuah kasus ya, ya kita kan nggak tahu sampai sekarang siapa yang nembak gitu kan, apa motifnya, kemudian latar belakangnya apa, konteksnya apa, kan kita nggak tahu sampai sekarang. Jadi itu adalah sebuah sebenarnya dia adalah seorang Amin, seorang warga Sleman gitu kan. Dia bukan lagi pejabat ya, dia bukan lagi ketua MPR, tapi dia seorang public figure gitu kan. Meskipun dia tokoh partai gitu kan, dia mempunyai nama gitu kan, dan dia meskipun dia hanya mantan ketua MPR, tapi dia punya nama di sini. Dan kemudian kita melihat ke belakang, ada latar belakang beberapa kasus terkait dengan
Pak Amin Rais ini sempat ada demo-demo tentang dia gitu kan, ya ruatan, terus kemudian ada lagi apa itu, karena ya terkait dengan manuver-manuver yang dilakukan, akhirnya publik kemudian membincangkan itu, berdesak-desus soal itu, curhat, bukan curhat, apa istilahnya, ngobrolin soal itu, ada apa ini, jangan ada motif politiknya atau ada apa, kan orang kemudian mencoba untuk menebak-nebak gitu kan. Tapi ketika kita sebagai seorang jurnalis ya, kita tidak berpatokan pada desas-desus gitu kan. Artinya kita harus membuktikan benar nggak sih apa yang diomongin orang ini. Kalau itu ada motif politik, kemudian apa? Jadi kita telusuri di situ. Kita berusaha mengungkap itu melalui investigasi. Siapa pelakunya, siapa, nah seperti itu sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, hal yang mendasar kawan-kawan, bahwa selain satu poin penting bahwa investigasi itu adalah mengungkap kejahatan yang saya berdampak berdampak besar bagi publik, itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan atau kemudian kita mengumpulkan bahan-bahan itu, kita menelusuri bagaimana kita mengungkap gitu kan, salah satunya adalah melalui teknik wawancara. Jadi sebenarnya ini merupakan rangkaian dari sebuah reportase ya, teknik peliputan yang mungkin besok disampaikan. Nah, dalam peliputan itu ada teknik lagi, salah satunya adalah melalui wawancara itu. Gitu. Kan ada yang penggalian riset, data, observasi, seperti kemarin kawan-kawan live in ya. Nah, itu juga melakukan observasi ya, itu adalah sebuah teknik untuk mengungkap sebuah kasus. Nah, wawancara juga merupakan salah satu caranya. Nah, seringkali kan kalau kita melakukan liputan yang namanya liputan investigasi, berbeda dengan ketika kita melakukan liputan biasa. Kalau kita di televisi, kita melihat bagaimana wartawan gitu kan, dengan kamera, dengan tape recorder itu langsung bisa Jokowi atau siapa atau pejabat kemudian langsung menyodorkan rekamannya gitu kan, untuk wawancara gitu. Hal itu tidak mudah dilakukan oleh wartawan investigasi. Dia bisa melakukan itu, tetapi dia membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan mengorek apa yang kita butuhkan dari seorang narasumber. Gitu. Kalau dalam istilah kita namanya ketika wawancara gitu kan, ada istilahnya namanya doorstop. Doorstop itu dilakukan ibaratnya ketika narasumber keluar dari ruangan, kita langsung kodokkan. Itu biasanya akan kita lakukan apabila narasumber itu orang penting, dia tidak tinggal di Jogja misalnya, dia hanya punya waktu sangat sedikit dan dia susah ditemui. Dan kita punya momen pada saat itu untuk ketemu dalam wawancara, dan biasanya kita melakukan doorstop seperti itu. Tapi beda dengan yang namanya liputan investigasi. Kita butuh waktu panjang. Makanya kalau saya bicara, mungkin saya mencontohkan yang paling dekat adalah Tempo ya. Tempo di sini kan bisa tulisan-tulisannya adalah khususnya majalah ya. Kan ada online, ada koran, ada majalah. Nah, itu biasanya untuk majalah kita menggunakan teknik-teknik investigasi itu. Artinya durasi yang kita lakukan, kita tidak tergantung pada deadline. Jadi deadline itu akan mengikuti seberapa banyak data dan fakta yang sudah kita kumpulkan. Jadi kita tidak tergesa-gesa. Beda kalau misalnya koran, hari ini peristiwa, hari ini harus selesai kita tulis karena besok harus terbit, kan gitu. Ya kan? Nah, tapi beda dengan investigasi gitu. Makanya ketika membuat sebuah laporan investigasi, kita tidak bisa hanya terbatas pada satu isu saja, satu kasus ya yang akan kita investigasi. Kita harus punya cadangan, ada 2, ada 3. Jadi apabila yang satu ini belum kita ungkap, belum berhasil kita ungkap, kita punya cadangan satu yang juga kita jalan bareng, yang kemungkinan mungkin lebih ringan dan bisa kita tampilkan sebenarnya. Itu biasa dilakukan oleh media-media yang melakukan liputan investigasi seperti itu. Jadi seperti misalnya pengalaman saya meliput kasus Udin, wartawan Bernas 18 tahun lalu sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya kan. Tempo ini sudah berapa kali menulis soal Udin ini, tetapi
eh, dalam setiap tulisan belum sampai mengungkap siapa pelakunya, seperti itu. Nah, kami melakukan investigasi setelah puasa kemarin dan sampai sekarang belum terbit karena kami masih mengumpulkan data. Jadi kita tidak terburu-buru. Karena apa kawan-kawan, ketika kita mengumpulkan data, menulis dan kemudian menerbitkannya, itu ada sebuah konsekuensi yang harus kita tanggung ya. Katakanlah kita harus bisa bertanggungjawabkan bahwa tulisan kita ini adalah berdasarkan data, berdasarkan fakta yang ada. Jangan sampai kemudian sekedar desas-desus kemudian kita tulis. Ini ada sebuah tanggung jawab kerja jurnalistik, gitu kan. Jangan sampai apa yang kita tulis adalah kabar bohong. Jangan sampai apa yang kita tulis tidak kita konfirmasi pada narasumber, gitu. Jadi memang kerja katakanlah ya, boleh dikatakan berat, boleh dikatakan cukup lama waktunya dan bisa jadi membutuhkan biaya yang mahal seperti itu. Tapi itu bukan sebuah kendala. Saya pikir kalau kawan-kawan punya niatan untuk mengungkap sebuah kasus dan kasus itu berkenaan dengan topik. Oke. Nah, dalam liputan investigasi, meskipun sifatnya itu mengungkap, kita jangan berpikiran bahwa liputan investigasi itu mesti kasus-kasus yang berat-berat. Tidak. Kasus-kasus sepele pun bisa menjadi sebuah liputan investigasi. Dan kadang kita mikirnya, kita harus tahu siapa pelaku penembakannya, kita harus tahu siapa sih yang membunuh, kita harus tahu siapa sih yang korupsi, gitu kan. Mikirnya berat, gitu kan. Tapi tidak, gitu. Tidak beban itulah gitu yang kita harus lakukan. Bahkan kadang berasal dari obrolan kecil, misalnya teman-teman di angkringan ada warga mengeluh gitu kan, saya ini bayar PLN lewat ATM ya, kan ada itu beberapa layanan, kok ada tarikan uang kutipan gitu berapa biaya bank gitu kan. Terus kemudian itu mungkin sepele ya, mungkin bagi pikiran kita itu biasa kan, kayak biaya administrasi bank gitu kan. Misalnya kalau iuran listrik misalnya 70.000 per bulan, misalnya bulan ini 70.000, kemudian ada kutipan dari ATM itu berapa, 1.500 atau 3.000 katakanlah. Kita melihatnya hal biasa, itu kan biaya administrasi gitu. Tapi apakah selama ini kita tahu uang 3.000 itu dikalikan berapa kali pelanggan dan itu uang itu untuk apa? Kita kan tidak pernah tahu. Padahal itu uang publik ya, masyarakat berhak tahu itu dikemanakan uang-uang itu. Sama dengan ketika misalnya hal yang lingkup RT mungkin ya, kampung, mungkin kawan-kawan kalau yang kos atau mungkin tinggal di Jogja gitu kan, biasanya ada yang namanya bibitan bisa. Itu kan hanya bilang 200 per hari gitu. Itu buat apa? Kan kadang kita tidak pernah namanya PRT itu menjabarkan, jarang sekali ya saya lihat. Misalkan ada papan pengumuman mading apa itu ya, jabat ini pendapatan sebulan sekian dari warga Jimbitan, ini untuk ini, nggak ada kan. Dan warga pun ringkuh untuk tanya gitu. Itu pun bisa jadi bahan investigasi sebenarnya. Buat apa sih gitu? Buat apa uang-uang itu? Bahkan kadang kalau ada bayar PLN kolektif ya, misalnya ada satu orang petugas di kampung yang dia muter ke rumah-rumah, nanti akan kita bantu bayarin lah gitu. Kita bantu ngurus, daripada kalian capek-capek ke PLN atau bayar, udah di situ ada kutipannya kan, berapa, 1.500 per bulan itu, dan kita tidak pernah tanya itu untuk apa sih gitu, kemana orang itu. Hal-hal semacam sekecil itu pun sebenarnya bisa jadi bahan untuk investigasi. Nah, karena kemudian kita kalau dalam sebuah liputan biasa itu ada pertanyaan kan, ada 5W1H. Kamu sih tahu ya 5W1H apa aja? What? Where? Who? Where? When? Where? Why? Why? Oh, oke. Ini adalah patokan ya, artinya tidak bisa diganggu gugat gitu. Ini menjadi dasar kita untuk melakukan wawancara itu ini 5W1H. Ini akan menjadi bahan kita untuk tanya sama narasumber itu ini. Tetapi dalam sebuah liputan investigasi ada sedikit berbeda, karena dia lebih detail.
Tulisannya akan kita angkat detail, liputannya kita lebih mendalam, dan kita bertujuan mengungkap. Mengungkap itu tidak hanya karena mengungkap itu kan apa latar belakangnya, apa di balik itu, gitu kan. Maka yang sering menjadi acuan untuk kita melakukan wawancara ada 3, yaitu adalah who, siapa pelakunya, siapa yang terlibat, siapa saja. Jadi siapa itu bisa 1 orang, bisa lebih dari 1 orang. Kemudian yang kedua adalah how, bagaimana sebuah peristiwa terjadi, kronologinya gimana sih, benang merahnya gimana sih, dan juga yang terakhir adalah why, mengapa itu terjadi. Ini sering menjadi pertanyaan kunci. Makanya ketika seorang pewawancara, seorang jurnalis investigasi, itu biasanya itu terkait dengan karakter ya, dan juga teknik ketika kita melakukan wawancara ya. Seorang jurnalis satu dengan jurnalis yang lain akan berbeda ketika mereka bertanya, akan berbeda. Kawan-kawan bisa melihat beberapa orang yang mungkin sangat familiar, macam siapa kalau di televisi itu yang sering bertanya dengan kritis yang mungkin tajam, siapa? Najwa ya, bahkan dia selalu melontarkan pertanyaan yang pedas ya, katakanlah menukik, dan dia nggak tedeng alih-alih gitu. Beberapa korban kayak misalnya si Farhad Abbas, Enggi Sonda, terus kemudian siapa si Oma Irama, mantan istrinya siapa lagi, Angelerga. Bagaimana ya, soal pertanyaan yang langsung menukik, dan mungkin orang ini langsung terdiamnya mungkin karena dia sudah tidak bisa menjawab, mungkin karena menahan marah, seperti itu. Ini itu dan itu pun sebenarnya tidak baku seperti itu ya. Artinya kadang juga kita melihat pada psikologis teman-teman, maksudnya psikologis dari pewawancara juga, karena tidak semua jurnalis itu mempunyai istilahnya karakter yang kuat atau mungkin dia berani langsung melontarkan. Ada yang mungkin dia kalau bahasa Jawanya ragu-ragu atau malu gitu kan, dia muter dulu gitu kan, terus nanti setelah pada waktunya dia baru pada titik sasaran gitu. Ada juga yang langsung dia seperti Najwa itu ya, dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Oma Irama itu menangis, itu seperti itu. Kadang-kadang ya, dan eksesnya kemudian mereka dibully gitu kan, di jaring sosial gitu kan, menjadi korban seperti itu. Nah, jadi terkait dengan bagaimana kita mau melakukan wawancara, ini kita bisa melakukan wawancara dengan langsung to the point gitu kan. Artinya biasanya dia melontarkan pertanyaan yang tajam gitu kan, atau juga kita bisa muter dulu gitu kan, seperti model bubur panas itu kan kita makannya dari pinggir baru kemudian ke tengah-tengah gitu kan, seperti itu. Terus ada pula yang juga dia mencoba santai, humanis gitu kan, dengan lelucon-lelucon juga seperti Andi Noya gitu ya, seperti itu yang dia tapi kawan-kawan, itu pun juga tidak semata-mata kita melihat pada karakter dari jurnalisnya. Kita juga melihat pada sisi kondisi narasumbernya, baik secara personal maupun kondisi secara objektif ya. Ketika kita bertanya pada seorang narasumber yang dia korban gempa bumi misalnya kemarin 2006 yang lalu, kita melihat rumahnya hancur, anak istrinya meninggal gitu. Nggak mungkin kan kita langsung melontarkan pertanyaan dengan tajam, itu kan ada sebuah etika ya sebenarnya. Ada sebuah etika yang harus kita kita junjung ketika kita melakukan wawancara seperti itu. Tapi juga ada hal-hal yang kita harus hindari.
seorang yang melakukan wawancara yang tajam, menjebak gitu kan, dia berani menjebak, pintar menjebak dan pintar memancing, itu dia biasa menghindari pertanyaan apakah. Kalau orang tanya apakah, jawabannya apa misalnya? Ya atau tidak, ini gitu. Ya, kalau udah ya dan tidak, itu biasanya kan kita sudah berhenti gitu kan. Apakah Anda korupsi? Ya. Tidak. Jarang loh, belum. Apakah Anda koruptor mengaku ya? Saya tidak. Kalau seorang jurnalis itu pintar, maksudnya dia cerdas memanfaatkan suasana ya. Katakanlah ketika orang itu menjawab tidak, dia akan tetap terus mengejar dengan pertanyaan lain. Karena pada dasarnya dia udah skeptis duluan, gitu kan. Artinya ada yang tidak beres dengan orang ini, gitu kan. Tapi kalau kemudian oh tidak kok, dia ngomongnya ngaku tidak kok, terus kemudian ya udah gitu, dia bukan. Jadi itu tuh bukan seorang jiwa investigator gitu. Jadi seorang investigator itu dia harus pantang menyerah. Jangan hanya berhenti dengan kata tidak atau iya kemudian menganggap bahwa sebuah persoalan itu selesai. Ketika orang mengatakan tidak korupsi, kemudian kita menyimpulkan bahwa dia bukan koruptor. Dia bisa mengatakan itu. Nah, biasanya ketika dia akan bertanya menghindari kata-kata apakah. Tapi dia langsung menanyakan, misalnya dia diketahui pelaku ini, misalnya pelaku pembunuhan gitu kan. Dia diketahui dia berada di lokasi pembunuhan. Siapa? Orang ini kan, jurnalis akan melakukan konfirmasi. Bukan apakah Anda membunuh, tetapi mengapa Anda berada di rumah ini pada malam itu, pada jam sekian, tanggal sekian. Dia tentu akan tidak mungkin menjawab iya atau tidak. Meskipun dia akan membantah, tetapi ada jawaban-jawaban yang bisa kita quote ya, kita tidak lanjuti juga dengan pertanyaan selanjutnya. Seperti itu. Dan juga ketika kita berhadapan dengan narasumber yang sedang tertimpa musibah katakanlah gitu, kita biasanya menghindari pertanyaan yang menggunakan kata perasaan. Misalnya, bagaimana perasaan ibu? Itu akan menghasilkan jawaban-jawaban yang klise, ya kan? Dan orang pembaca atau mungkin publik yang akan membaca tulisan kita atau melihat tayangan kita dalam wawancara, itu tentu bukan akan maki-maki, udah tahu itu sedih gitu kan, main nangis-nangis terus ditanya perasaannya gimana gitu. Itu kan hal yang klise dan itu tidak bisa menjawab tujuan kita dalam melakukan investigasi. Nah, tetapi kondisi ibu tersebut ketika dia sedih dengan muka yang mungkin ya kusut, sedih gitu, nangis gitu kan, dan dia dengan tatapan kosong, itu bisa kita tuliskan nanti dalam tulisan kita. Itu makanya itu namanya reportase. Jadi kita deskripsikan gimana sih kondisi ibu itu ketika rumahnya ambruk, ketika keluarganya meninggal, dia tinggal bersama siapa, bagaimana kondisi rumahnya. Nah, itu kita deskripsikan itu dalam tulisan. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika misalnya kawan-kawan ketemu dengan narasumber yang cukup bulat, biasanya ngomongnya no comment gitu kan. Itu dia banyak alasan. Kita harus punya banyak cara untuk mengurai. Makanya ketika kita tahu karakter dari narasumber kita seperti itu, yang orangnya susah ngomong ya, tutup mulut gitu kan, saya apa-apa no comment gitu kan. Yang kita lakukan adalah kita tidak langsung menanyakan to the point pada kasusnya. Kita mungkin sekedar bisa jadi berbahasa basi gitu kan, atau seperti tadi kita pakai ini ya, cara bubur panas tadi, jadi dari pinggir gitu kan, kita coba ini berdasarkan ini. Tetapi kalau dia kemudian masih saja bungkam, ada salah satu cara yang saya pikir itu adalah bahwa kawan-kawan harus mempunyai data yang lengkap terlebih dahulu tentang orang ini. Misalnya narasumber ini adalah orang kunci, dia adalah pelaku yang oleh polisi belum ditangkap atau seperti itu. Nah, makanya bekal dari kita sebelum kita wawancara adalah kita sudah punya data dulu tentang orang ini.
Misalnya kalau ada aliran dana, kita tahu apa namanya rekening korannya, gitu kan. Kita tahu mungkin ada kwitansi-kwitansi yang menunjukkan keterlibatan orang ini, ada namanya di situ segala macam. Makanya ketika narasumber ini dibungkam, kita langsung serahkan, Pak, kamu punya bukti ini loh. Kalau sudah gitu dia kan sudah tidak bisa berpikir lagi. Mau nggak mau dia akan ngomong gitu, akan ngomong meskipun omongannya lagi-lagi membantah, tapi dia akan bercerita. Mungkin dengan kata-kata versi dia, sebenarnya gini loh Mas, Mbak. Tapi itu sudah salah satu keberhasilan kita untuk membuat orang itu bicara. Jadi itu teknik-tekniknya ya, ketika kita mengurai narasumber. Nah, kawan-kawan, selain ketika kita membuat sebuah liputan, melakukan liputan investigasi, seperti saya tadi bilang di awal bahwa kita harus bisa bertanggungjawabkan apa yang kita tulis nantinya. Ajab kali bahwa yang namanya narasumber itu tidak semuanya adalah dia adalah pelaku. Bisa jadi kita mendapatkan info itu dari informan gitu. Ya misalnya kita tadi nongkrong di angkringan, lalu ada masyarakat, dia berkeluh kesah, dia adalah informan. Syukur kalau misalnya kita wawancara dan mau menjadi saksi gitu. Tapi biasanya memang susah gitu. Susah orang untuk bisa terbuka menunjukkan apa identitasnya. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menulis identitas dari narasumber itu. Jadi biasanya ketika kita wawancara kita ada semacam deal ya dengan narasumber kita. Itu apakah kadang kan kita ada muncul, Mas Mbak, ini off the record ya, pernah dengar nggak ini? Off the record ya ini data-datanya, sering kan kayak gitu ya. Nah ini yang harus kita jaga antara kita dengan narasumber kita. Nah itu ada 4 hal. Yang pertama adalah off the record, jelas. Off the record ini biasanya adalah identitas dari narasumber itu tidak dia tidak bersedia untuk dikemukakan identitasnya, maupun dia juga tidak mau dikemukakan hasil wawancaranya. Jadi akhirnya terus apakah kemudian kita sudah ngomong berbusa-busa sampai habis berapa kaset gitu, terus tiba-tiba dia ini off the record loh, langsung dibilang gitu. Maksudnya kan udah capek-capek ternyata ini nggak bisa dimuat gitu kan. Nah, itu bukan kemudian terus ini kita merasa bahwa itu tidak sia-sia, tidak. Itu makanya itu menjadi nama istilahnya adalah info background. Ini menjadi latar belakang bahwa ini kita punya data soal ini, meskipun tidak akan kita tayangkan seperti itu. Ini off the record. Kemudian ada namanya on the record. On the record ini ya biasalah kita wawancara. Identitas narasumber bisa kita tuliskan, kemudian apa yang dia bicarakan, yang kita wawancara dia mau untuk ditulis. Kemudian ada on the background. On the background ini itu biasanya identitasnya dia tidak mau disebutkan, tapi infonya dia bersedia untuk dikemukakan. Makanya sering muncul kata sumber gitu kan, kata sumber yang dipercaya oleh misalnya seluruh pergerakan, bisa seperti itu, karena dia identitasnya dia tidak mau disebutkan. Terus ada juga namanya on the background. Nah ini identitasnya mau disebutkan tetapi bukan namanya, tapi misalnya dia bekerja sebagai apa misalnya, tapi bukan jabatan ya, ya bisa itu nama samaran ya, nama samaran itu bisa pada on the background tadi. Nah misalnya kalau yang on the background itu misalnya dia adalah seorang staf Kementerian Keuangan misalnya, dia nggak mau disebutkan namanya, tapi kita menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan. Kalau pegawai kan banyak,
Kita tidak tahu, orang tidak tahu ini pegawai yang mana, gitu. Bagian apa, saya nggak tahu. Tapi tanpa menyebutkan namanya, gitu. Nah ini yang harus kita sepakati kawan-kawan dengan apa narasumber kita. Karena apa? Khususnya untuk informasi-informasi ini kan terkait dengan keamanan dari narasumber kita. Karena begini, namanya ya. Berarti off the record sama on the background mirip ya? Tidak mirip, beda. Bedanya kalau off the record dia semuanya tidak mau disebutkan, baik identitas maupun hasil wawancara dia tidak mau dikemukakan. Tapi kalau on the background, hasil wawancaranya boleh dikemukakan, tapi identitas dia, baik nama, asal usul, pekerjaan itu dia tidak mau. Nah, kenapa itu perlu dilakukan kawan-kawan? Karena ya terkait dengan tadi saya sebut keamanan ya, salah satunya, dan itu juga diatur dalam kode etik jurnalistik. Itu bagaimana kita melindungi narasumber kita. Apalagi misalnya ketika korbannya adalah korban asusila, korban perkosaan misalnya, korban KDRT gitu. Itu biasanya mereka mengemukakan on the background, artinya identitasnya tidak mau disebutkan. Dia mau cerita, tapi makanya tadi sempat muncul nama saya Melati, Bunga, gitu kan, Dahlia, Anggrek misalnya. Artinya seperti itu. Ini upaya untuk menyamarkan. Tapi kita harus hati-hati kalau namanya identitas itu nggak cuma nama loh. Identitas nggak cuma nama. Sekarang bayangkan, misalnya seorang anak kecil, anak di bawah umur, perempuan, dia korban perkosaan, gitu kan? Kita menyebut dia Bunga. Tapi kemudian kita sebut Bunga yang selalu memakai topi merah dan dia sekolah di SD ini, atau Bunga yang anaknya Bapak A dan B, atau Bunga yang rumahnya di jalan ini nomor ini gitu. Itu apa gunanya kita menutupi nama? Tapi orang akan tahu, oh rumahnya itu rumah sekolahnya, atau dia suka pakai topi merah tuh sih itu. Mereka sama kita tidak melindungi. Jadi nama identitas itu nggak cuma nama. Jadi segala hal yang berkaitan dengan menunjukkan identitas dia, termasuk nama orang tuanya juga. Nama orang tua juga harus kita samarkan, kita lindungi. Alamatnya juga. Kok perlu cukup kotanya aja kita sebutkan, tapi tidak sampai detail jalan atau kecamatan mana seperti itu. Gitu ya. Jadi kita makanya kayak korban anak-anak di bawah umur, korban asusila, korban KDRT itu kita biasanya ada kode etik yang kita harus melindungi. Nah, kemudian terkait dengan soal investigasi gimana gitu kan? Apa yang mau kita lindungi? Jadi ini biasanya terkait dengan info-info dari informan kita, orang-orang yang dibalik yang mau menjadi saksi dan katakanlah memberikan data. Karena kalau misalnya dia disebut namanya, keamanannya terancam. Makanya sering muncul kawan-kawan kalau tahu bahwa ada whistleblower, ada justice kolaborator, pernah kan dengar yang seperti itu? Nah, itu yang menjadi salah satu narasumber kita. Jadi narasumber dalam liputan investigasi itu jelas pertama adalah narasumber utama, itu biasanya terkait dengan pelaku. Dengan saya bilang pelaku pembunuhan, pelaku mungkin juga dalangnya atau orang-orang yang terlibat lah secara langsung. Itu adalah narasumber utama. Dan biasanya untuk mencapai narasumber utama ini tidak langsung. Kalau sejak awal kita sudah curiga dengan orang ini, mungkin kita bisa. Tapi kalau mungkin tidak, kita bisa melalui orang-orang di sekitarnya. Nah, siapa orang-orang di sekitarnya? Bisa melalui informan. Kemudian makanya kebanyakan yang namanya liputan investigasi itu infonya itu berdasarkan dari informan biasanya. Jadi kita tidak tidak langsung melihat atau merasakan itu, tidak. Biasanya dari informan. Kemudian ada juga namanya whistleblower. Whistleblower ini adalah
dia seorang saksi gitu kan, yang dia mau membeberkan, membantu kita untuk membeberkan informasi. Makanya kenapa yang namanya whistleblower ini biasanya ada perlindungan dari LPSK misalnya, lembaga perlindungan saksi korban, gitu kan? Ya seperti itu. Karena dia benar-benar dia saksi kunci katakanlah, dia saksi kunci. Dan memang tidak mudah yang namanya orang ini untuk bercerita. Dia harus benar-benar merasa aman dulu, merasa nyaman dulu, baru kemudian karena ada jaminan keamanan untuk dia mau bercerita. Meskipun nanti identitasnya kita tidak kita buka. Terus kemudian ada lagi justice collaborator. Ini adalah pelaku yang dia mau bekerja sama untuk membuka kedok katakanlah, membuka data-data, fakta-fakta yang tersembunyi itu. Siapa nih contohnya kalau justice collaborator? Kemarin Imam Samudra itu, yang bomba itu yang kawan saya. Iya bukan? Imam Samudra? Yang Bukannya dia sudah meninggal ya? apa? Nurutin Empang. Oh yang sering-sering dia menjadi itu kan, menjadi dia mantan ini di Malaysia itu kan? Oh adiknya siapa? Adiknya trio bom Bali itu ya, salah satu. Ya itu bisa menjadi justice collaborator. Dia pelaku, tapi dia mau katakanlah bertobat tanda kutip, membantu polisi ya, dia melalui itu untuk mengungkapkan mengungkapkan rahasia di balik itu. Terus kemudian yang dari Semarang itu siapa ya, itu yang kasus korupsi itu ya? Pelaku dia ya. Banyak ya kawan-kawan. Artinya, nah bagaimana kita menemukan mereka? Ini juga hal teknik yang saya pikir unik juga, dan ini sangat menarik kalau kita mau tahu. Makanya kawan-kawan, kalau kita tahu sebuah kasus gitu ya, kita pelajari, kita lakukan observasi, dan kita mencoba, biasanya kan kita melakukan hipotesa. Ini kemana sih alurnya? Kira-kira siapa pelakunya? Kita bikin hipotesa. Itu yang namanya melakukan liputan investigasi seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, bahasa Jawa ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu kan. Kita langsung menunjuk A sebagai pelaku, B sebagai, tidak bisa seperti itu. Ada dasarnya. Maka melalui hipotesa itu. Nah, bagaimana kita menguji hipotesa itu benar atau tidak? Kita melakukan wawancara, melakukan observasi, seperti itu. Nah, bagaimana kita menemukan orang-orang ini, saksi-saksi, entah dia terlibat langsung maupun tidak langsung, yang mau ngomong gitu. Kita bisa memanfaatkan orang-orang yang sakit hati, bisa seperti itu. Ya kecewa. Itu beberapa kasus seperti itu. Ya biasanya kalau ada si A, dia pelaku itu, mungkin wah saya ini gitu kan, saya pernah ditipu juga, bla bla bla, dia hanya cerita. Atau mungkin dia pernah sakit hati karena dulu ceweknya direbut oleh orang ini, punya sejarah kelam gitu. Itu bisa jadi, artinya hal apapun tuh mungkin. Orang-orang yang katakanlah kecewa, sakit hati dengan pelaku, itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber narasumber seperti itu. Nah tentu saja kan ini makanya ini namanya melakukan liputan investigasi tidak sehari 2 hari selesai, bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun seperti itu. Karena memang begitu rumitnya, apalagi kita harus, kalau misalnya hipotesa kita salah, kita harus membuat hipotesa baru lagi. Seperti itu kan, siapa ini yang katakanlah yang kita curigai, kan dasarnya kan curiga ya. Bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini, kita curiganya pada siapa ya. Dan belum tentu si A yang kita curigai ini adalah pelaku utama, bisa jadi ada lagi di atasnya seperti itu. Makanya kita melakukan investigasi itu. Nah kemudian soal jenis wawancaranya banyak ya. Bisa wawancara langsung itu artinya kita tatap muka. Memang ini butuh perjuangan kalau wawancara langsung ini, karena
belum tentu kita akan diterima gitu kan, belum tentu kita akan mudah ketemu dengan orangnya gitu kan. Cara-cara yang akhirnya kita harus, kalau sampai orang itu susah ditemui, biasanya seorang wartawan investigasi yang juga pernah dilakukan di Tempo itu bisa ditelepon gitu kan, nggak mau ngangkat, atau misalnya dia banyak sekali alasannya gitu kan, mau janjian ya, janjian wawancara misalnya. Nah, akhirnya yang dilakukan adalah ke rumahnya, datang pagi-pagi sebelum orang ini keluar, udah di rumahnya depan pintu gitu kan, karena di teras lah, atau kalau misalnya ada satpam ya di depan pintu gerbang gitu. Atau kalau enggak nyambangin kantornya sampai kemudian benar-benar dia datang. Kalau misalnya dia nggak mau diwawancarai ya tunggu sampai dia keluar dari kantor itu ya. Dan itu pernah banyak dilakukan oleh kawan-kawan di Tempo ya, sampai dari pagi sampai malam, sampai dia harus tiduran di kantor itu pun juga dia lakukan gitu. Berarti kemudian kayak kasus saya waktu itu tugas di Bantul yang kasusnya Pak Idam Samawi, dia sekarang jadi tersangka Persiba ya. Terus Persiba pun juga kami ya nongkrong di selasar kantor gitu kan. Waktu itu Pak Idam lagi ditemui oleh KPK untuk melakukan pemeriksaan. Udah kita tungguin di situ sampai dia mulai keluar. Sampai kita pastikan bener nggak ini pintunya cuma satu. Jangan-jangan di situ ada pintu belakang. Kalau nggak ada ya harus ada teman yang jaga di sana seperti itu. Kayak misalnya di KPK itu kan, orang kan keluar masuk udah diperiksa misalnya. Ada yang jaga pintu depan, ada yang pintu belakang gitu kan, memastikan. Ya intinya makanya dalam sebuah liputan investigasi nggak bisa kita sendirian, harus kerja tim. Dan tim pun bukan 1-2 orang ya, bisa banyak, bisa 10 orang gitu. Karena dia tidak hanya mewawancarai 1 orang gitu kan, dia harus mewawancarai banyak orang. Ingat bahwa yang namanya liputan investigasi itu kita harus melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu tidak bisa dilakukan terhadap 1 orang. Narasumber kita harus lebih dari 1 orang, bahkan bisa lebih, harus minimal tuh 2 orang. Minimal tuh sudah sangat selemah-lemahnya iman lah, katakanlah udah mentok-mentoknya 2 orang gitu itu ya bagusnya ya lebih dari 2 karena kita harus cross check A, B, C seperti itu harus kita lakukan, memastikan. Nah jadi wawancara langsung, keuntungannya wawancara langsung kita bisa tahu gestur dari narasumber kita. Orang yang bohong itu kan kelihatan misalnya, mungkin dari sorot mata atau mungkin dari cara dia. Seperti kemarin kami lakukan investigasi kasus Udin lagi, kita ketemu dengan yang selama ini yang sering menjadi sorotan kan adalah mantan Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo. Dengar kan pernah baca soal kasus Udin ya, wartawan Bernas ya. Sri Roso Sudarmo ini adalah mantan Bupati Bantul yang diduga dia memerintahkan wartawan orang untuk membunuh wartawan Udin. Itu yang sampai saat ini diyakini bahwa dia adalah katakanlah dalang. Selama ini wartawan susah untuk menemui dia, meskipun dia ada di Jogja, dia susah sekali. Nah waktu itu tim terdiri dari 3 orang gitu kan, mencari rumahnya. Dan waktu itu tim, karena ini orang-orang baru ya, tidak tahu wajahnya Sri Roso Sudarmo itu kayak apa, nggak tahu. Sri Roso Sudarmo tahun 96 sampai yang sekarang mungkin beda, itu nggak tahu ya. Masih Sri Roso masih Kita yang otopsi. mati ini ya. Kita tanyain mayat tadi. Ya, kita nggak tahu wajahnya Sri Roso tuh kayak apa, nggak ada yang tahu. Akhirnya berbekal informasi dari fotografer, yang kebetulan fotografer ini mempunyai Pak D gitu kan, Pak D yang tinggal di daerah itu. Akhirnya dikasih tahu, oh itu loh Sri Roso rumahnya. Begitu sampai rumahnya, depan rumah katakanlah, ya agak mobilnya diparkir agak jauh gitu kan. Kemudian meskipun tahu rumahnya kan nggak tahu wajahnya, sama aja kan. Nah waktu itu
lihat ada orang yang lagi siram-siram tanaman di rumah itu, di halaman. Itu bisik-bisik, yang mana? Terus akhirnya tanya pada tetangga, ya itu Sri Roso Sudarmo tuh itu, dia lagi siram-siram. Orang mungkin tidak akan menyangka bahwa dia adalah Sri Roso dengan celana pendek, gitu kan, seperti itu. Akhirnya yang dilakukan adalah langsung ke waktu itu, karena ini berdasarkan pengalaman yang sudah kan pertama susah wawancara dengan orang itu dan selalu berkelit, dia selalu berkelit dan katakanlah ya masih berbahaya lah, dia kan orang militer juga. Akhirnya yang dilakukan adalah berusaha bagaimana bertanya tetapi tidak membuat orang ini kabur. Itu tuh juga membutuhkan teknik ya. Kalau tiba-tiba kita tanya to the point, orang ini langsung kabur, ya udah hilang duluan kita gitu. Akhirnya kita datang ke sana, tim ini datang. Kemudian kebetulan saya tidak masuk, maksudnya tidak ikut dalam wawancara itu. Jadi ada tiga orang di situ, laki-laki semua. Datang ke sana, kemudian langsung Bapak Pak Sri Roso Sudarmo, gitu kan? Ya, gitu kan. Kami dari ya kira kemudian mereka langsung tim mengatakan kami ingin bicara. Dari orang ini dia sudah melihat bahwa ada sesuatu, ini kayaknya wartawan ya, sudah tahu. Dan mereka teman-teman ini mengatakan kami dari Tempo, kami ingin ngobrol. Dan dengan kata-kata kami dari Tempo ini sudah sebenarnya antara 50-50 ya, menolak dan tidak ya. Salah atau tidak ya kan. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Sri Roso adalah oke, silakan duduknya di teras. Duduk di teras, saya masuk dulu. Ketika orang ini masuk, ini udah tim gelisah, ini orangnya akan keluar atau tidak, orangnya akan keluar atau tidak. Tiba-tiba yang keluar orang lain yang mengatakan Bapak tidak mau diwawancarai, sudah ya kan, selesai ya. Was-was itu tim yang di teras ini was-was. Kita kan menghitung inilah keberuntungan gitu, Dewi Fortuna ada di mana gitu. Tapi ternyata dia keluar menggunakan baju batik dan rapi lah, bersyukur ya, mungkin ya ini dia yang menghormati tamu, masa pakai celana pendek itu seperti itu. Dia keluar, dia berpenampilan rapi, tapi kemudian dan salah satu dari teman ini dia mencoba untuk menerapkan pertanyaan yang tadi, yang memutar tadi. Dasarnya seorang militer mungkin ya, atau mungkin dia orang sangat ya sudah terlatih, dia langsung memotong pertanyaan itu. Sudahlah, langsung aja tanya apa yang kalian mau. Begitu. Akhirnya ya udah langsung tanya. Nah, hal semacam itu ini hal-hal yang sangat kawan-kawan ya, yang tidak terduga itu bisa sangat mungkin terjadi ketika kita temukan di lapangan. Hal seperti itu. Termasuk kita sampai nggak browsing wajahnya Sri Roso itu kayak apa, itu nggak tahu gitu kan. Mungkin dulu dengan sekarang kan beda, kan sekarang pakai brewo atau apa kan nggak tahu gitu. Gitu. Jadi langsung dibilang, langsung aja kalian maunya apa, mau diwawancarai bla-bla-bla. Dan itu terhenti, wawancara itu terhenti ketika istrinya ada di dalam mengatakan, Pak ini ada telepon. Udah, itu sudah memutus. Tapi saya teman-teman sudah mendapatkan poin-poinnya. Meskipun lagi-lagi orang ini menolak, membantah seperti itu, minta bahwa dia adalah yang memerintahkan seperti itu. Akhirnya dia, tapi tim sudah mendapatkan data. Banyak hal, termasuk juga ketika hal yang sama ketika wawancara salah satu preman di Bantul yang dia mengetahui sebenarnya siapa sebenarnya pelaku pembunuh Udin, karena dia dekat dengan ringnya, katakan lingkarannya Sri Roso maupun lingkarannya Soeharto. Karena kan waktu itu kalau kawan-kawan sedikit mungkin bisa nanti baca di ini bahwa Udin ini wartawan bernas. Dia termasuk wartawan, kalau era sekarang itu sebenarnya bisa masuk wartawan investigasi. Meskipun pada waktu itu investigasi sangat masa orba ya, zaman orba ya.
itu masih sangat-sangat jarang, apalagi karena pemerintah kan represif, dikit-dikit digredel kan gitu. Nah, Udin ini dia meskipun di koran bernas dan sifatnya kan harian, beritanya kecil-kecil seperti itu, dia banyak menyoroti kasus-kasus di Bandung, kasus dugaan penyelewengan IDT, Impres Desa Tertinggal, itu programnya Pak Harto. Kemudian Sri Roso ini ingin mencalonkan diri sebagai bupati lagi, tetapi dia memberikan suap ini kepada yayasannya Soeharto. Yayasannya itu namanya Darmais, yang melalui adiknya Soeharto yang ada di Bandung, namanya Noto Suwito. Mungkin nanti kawan-kawan bisa bagaimana ya nama orang Noto Suwito ini adalah kepala duku, tapi dia kekuasaannya begitu. Jadi apapun kalau kita pengen sesuatu, kita misalnya orang pengen jabatannya naik, orang pengen dipilih lagi, itu dia kan misalnya langsungnya ke pinginnya kan harus ada ACC lah katakanlah, ATBDC atau surat sakti dari Soeharto. Nah itu melalui Noto Suwito. Nah preman ini adalah mantan anak buahnya. Kita bla cerita, ngobrol banyak segala macam, dia cerita, tapi kemudian ujung-ujungnya, aduh saya minta maaf ya, nama saya jangan disebut. Dia awalnya nggak mau juga namanya data-data dia dikemukakan, tapi kemudian kawan-kawan kita harus tahu ada kalanya kita bisa melihat mana yang memang benar-benar off the record, artinya semuanya tidak kita muat. Ada sebenarnya off the record tapi bisa kita yakinkan bahwa ini sebenarnya tidak membahayakan orang lain. Seperti misalnya bahwa oke Pak, ini informasi Bapak kami tulis, tapi identitas Bapak tidak kita cantumkan. Itu ada yang bilang itu bisa mengurangi tingkat ketidakamanan dari narasumber seperti itu. Apalagi namanya preman kan banyak, misalnya seperti itu. Tidak preman yang di lingkaran itu banyak, tidak hanya dia. Nah, itu kan. Jadi banyak. Jadi wawancara langsung itu, bahkan kita akan tahu orang itu bohong atau tidak dari matanya. Bahkan Sri Roso itu ya, meskipun orang tegar semacam itu, dia gelisah. Biasanya dari apa? Tangannya, dia meremas-remas, atau mungkin dia pegang spidol gitu kan, mutar-mutar gitu apa gitu kan, atau mungkin kakinya gila-gila. Kalau kita suka memperhatikan gestur orang kan seperti itu, orang gelisah, melihat jam, ada nggak? Suka perhatian kayak gitu nggak? Itu kelaparan, Mbak. Mungkin ya. Oke. Itu ya. Jadi wawancara langsung seperti itu. Meskipun capeknya itu kita harus mengejar harus bisa menemukan orangnya. Kemudian ada wawancara via telepon. Ini lebih murah gitu kan via telepon. Tapi ya itu tadi kelemahannya, kita tidak bisa berpanjang lebar tanya. Mungkin secara saya mendalam lah gitu. Mungkin kadang juga hanya poin-poinnya saja. Dan juga kita bisa memastikan nggak, atau kita bisa jamin nggak bahwa orang kita wawancarai di sebelah sana itu adalah orang kita cari. Dan wawancara lewat telepon itu sangat rawan membuat orang itu berkilah. Seperti ketika yang terjadi di Tempo itu soal, mungkin pernah baca Tommy Winata, judulnya ada di Penabang itu juga konfirmasinya via telepon. Meskipun untung saja wartawan itu merekam, di telepon itu direkam. Tapi ketika itu sudah muat, si Tommy ini membantah, saya tidak merasa diwawancarai, itu bukan suara saya, ini gimana? Tapi ini ada rekamannya, ini jadi bukti. Makanya kawan-kawan jangan lupa, dimanapun kawan-kawan berada, ini harus bawa rekaman. Ini jadi bukti kita bahwa kita melakukan wawancara dengan narasumber. Buka foto. Kemudian ada wawancara dalam konferensi pers. Nah ini biasanya kan rame-rame tuh, wartawannya banyak. Biasanya tuh yang ngadain
lembaga atau apa misalnya serius ya mana gitu kan misalnya instansi pemerintah atau apa, mungkin dia ingin menginformasikan sebuah kegiatan atau dia menginformasi atau melakukan klarifikasi gitu kan, dia ngumpulin wartawan gitu kan. Ya senangnya karena narasumbernya kan disajikan gitu, mungkin narasumbernya penting-penting semua nih gitu kan, disajikan di depan mata. Tapi mungkin hal yang lemahnya kita tidak bisa bertanya leluasa dalam konferensi pers itu kan, wartawan yang lain juga ada nih, maksudnya media yang lain, padahal yang namanya liputan investigasi itu adalah hal yang baru yang media lain belum pernah menulisnya tuh artinya belum mengungkapkan misalnya siapa pelakunya, bagaimana kejadiannya seperti itu. Oh mungkin awalan beritanya itu bisa saja gitu kan, bisa saja itu jadi jadi cantolan lah, berita cantolan. Nah makanya biasanya dilakukan oleh jurnalis investigasi ya, dia setelah konferensi pers baru kemudian dia ngobrol sama narasumber itu, misalnya janjian, Pak kita mau wawancara sendiri atau khusus atau apa. Dan keuntungannya lain bahwa dalam konferensi pers biasanya ada data, kita bisa minta data banyak di situ, data-data ini misalnya dokumen-dokumen misalnya seperti itu, kalau itu memungkinkan itu bisa. Kemudian ada istilahnya interview from the outside in. Jadi ini tadi jalan memutar tadi ya, istilahnya makan bubur panas atau mengupas bawang, kulit bawang. Kalau kulit bawang tuh ngupasnya dari luar ya, satu gitu kan dikupas. Jadi itu kita melakukan wawancara itu dari hal yang orang-orang di luar katakanlah ring paling luar lah dari sebuah lingkaran yang akan menjadi sasaran kita. Bisa dari informan, juga dari staff, gitu kan, dari korban, gitu kan. Misalnya korbannya lebih dari satu, misalnya siapa yang mau ngomong, gitu kan. Warga yang merasa dirugikan oleh PLN, saya itu siapa, saya punya kasus ini, saya juga, gitu. Nanti jadi data lah. Kemudian kan masuk ke dalam sampai kemudian pada pelakunya atau narasumber. Kemudian ada lagi teknik smoking gun interview. Ini biasanya konfrontatif. Nah, ini kayak biasanya di TV yang kita lakukan. Kalau media cetak susah untuk mengkonfrontir ya. Biasanya sendiri-sendiri ya. Misalnya hari ini kita wawancara dengan A, besok kita baru konfrontasi dengan B. Susah untuk mengkonfrontasi kan harus tatap muka biasanya, atau saya pada saat yang sama. Nah ini bisa dilakukan oleh televisi, jadi kayak televisi TV One, Metro TV gitu misalnya, atau Kompas TV kan sering melakukan itu. Jadi ada narasumber gitu kan, ada siapa di sini presenternya sebagai moderator ya, presenter lah dia yang menggerakkan atau memegang kendali ya. Terus kemudian di sini ada mungkin kayak misalnya kasus pemilu biasanya kemarin ya, siapa gitu kan, ada Amazon gitu kan, ada siapa di sini mungkin princess yang lain, atau mungkin pakar akademisi yang mungkin di luar dari itu. Nah kemudian ada wawancara via telepon juga di situ barengan, mungkin dari kubunya Indonesia Hebat ya. Nah, siapa? Dikonfrontir pada saat itu. Itu biasa dilakukan oleh televisi. Itu biasa bisa dilakukan. Tapi kalau untuk cetak agak susah. Mengkonfrontir kecuali kalau orang tersebut mau ya diajak gitu kan. Kalau enggak ya kita nggak bisa memaksakan. Dan kemudian jangan lupa double check and triple check. Seperti tadi saya kemukakan bahwa narasumber kita harus lebih dari 2, dan kita harus selalu mengkonfirmasi, melakukan cross check. Makanya kita membutuhkan waktu lama tuh, salah satunya adalah melakukan cross check itu. Cross check tidak hanya kita lakukan pada 1 orang, bisa lebih dari 2 orang, ABC.
bener nggak sih, bener nggak sih. Gitu. Nah kemudian oke, ini sebelum ke menulis, ini tadi kita ngobrol wawancara, ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita ke teknik menulisnya. Silakan. Mungkin sudah ada pengalaman atau apa kemarin ketika lakukan, mungkin bisa cerita ketika wawancara ada kesulitan apa? Udah. Apa? Ya kalau pengalaman wawancara tuh susahnya di bahasa. Misalnya kalau kami yang berkuliah tuh yang kan ada tugas tuh ketika dikasih tugas sama dosen itu untung cara penulisan bahasa Jawanya yang kita tidak tahu, kalau tidak mungkin kita ikut tulis juga. Ya, yang saya mau tanya begini, apa ketika kita melakukan sebuah wawancara terus belum tanya banyak, respondennya sudah marah-marah. Itu tekniknya bagaimana kalau gitu? Pengalaman juga. Seperti apa itu? Jadi baru juga 1-2 pertanyaan, mungkin saya yang bertanyanya salah atau bagaimana, tapi baru keluar 1-2 pertanyaan, respondennya sudah marah-marah. Mas ini kok tanya begini. Jadi datanya belum sampai belum, pada itu responnya sudah balik begitu. Ada nggak teknik-teknik khusus ketika kita sudah melakukan satu kesalahan tiba-tiba begitu kembali untuk meluruskan? Ya itu pengalaman menarik ya saya pikir, dan itu biasa akan dialami oleh teman-teman investigasi. Nah ketika kemudian belum apa-apa itu sudah marah-marah, itu bisa mungkin pertama dari pertanyaan kita. Dari namanya orang siapapun itu biasanya rata-rata itu mereka menolak untuk diwawancarai, kemudian dipublish, masuk koran, masuk majalah, masuk TV, radio, itu mereka tuh ya kok bisa jangan diwawancara lah, atau kasarannya kok bisa jangan ketemu wartawan lah gitu. Ya kadang wartawan tuh menjadi momok yang besar gitu loh bagi orang-orang. Nah justru kalau kayak gitu kan jadi pertanyaan kita, kenapa gitu kan? Ada apa? Ya sudah muncul kecurigaan. Nah biasanya kalau kemudian ada orang yang mau ngomong tuh ya karena mereka membutuhkan media, mungkin untuk pencitraan, mungkin untuk klarifikasi, mungkin dia memang suka ngomong, mungkin dia ya banyak hal, banyak pertimbangan lain. Tapi memang rata-rata cobalah kalau teman-teman ke pasar gitu ya, pasar kalau cuma tanya apa harga beras berapa gitu, mungkin orang akan ya penjual akan bilang gitu. Tapi kemudian kalau teman-teman bilang saya ini wartawan dulu gitu, oh gitu langsung dia biasanya responnya adalah ini ya apa mereka bertahan lah gitu, tidak mencoba untuk. Atau kemudian kalau teman-teman ke SPBU, ini kan isunya mau naik di BBM, tanya gitu, mau sehari berapa sih sedaran apa berapa? Kalau orang tahu, kalau cuma sekedar kita tanya, kita sebagai pelanggan mungkin orang mau jawab ya. Tapi kalau tahu kita wartawan biasanya langsung defense kan, ya, langsung nggak tahu mbak mas, gitu. Coba tanya sama pemiliknya atau biasanya gitu. Kalau kita tanya sama petugasnya seperti itu. Nah padahal yang namanya seorang jurnalis, dia harus ketika sebelum wawancara dia harus mengemukakan identitasnya. Tidak bisa yang namanya kemudian kita tidak terbuka ya. Kita harus cerita kita siapa, kita wartawan, kita dari mana, kita harus mengemukakan identitas kita. Kecuali pada hal-hal yang tertentu kita bisa melakukan penyamaran. Tetapi menyamar pun itu tidak semata-mata menyamar ya. Kalau misalnya teman-teman kemarin lakukan live in, tahu gitu kan kondisi seperti apa di sana, masyarakat di sana, kasusnya seperti apa gitu kan. Mungkin ketika live in orang tidak tahu bahwa ini untuk apa, atau katakanlah
bahwa ini akan ditulis, bahwa teman-teman adalah jurnalis seperti itu kan nggak tahu masyarakat. Kalau tahu mungkin orang akan takut kan seperti itu. Nah, ketika menyamar pun ini ada syaratnya. Jadi biasanya ada 2 tim. Tim satu adalah tim yang menyamar. Ini seperti yang dilakukan ketika kasus kasus koruptor yang perempuan dan dia mempunyai kamar mewah, mempunyai kamar ya satunya Artalita ya, bukan dia akhirnya terbongkar ya. Dia punya kamar mewah, dia punya privilege yang luar biasa gitu kan, di dalam penjara gitu kan, dia bisa pedikur luar biasa, nyalon gitu, dan bahkan mungkin dia juga bisa keluar masuk penjara, kayak seperti yang kasusnya Gayus ya, ketahuan nonton tenis ya di Bali ya, seperti itu. Itu pun juga iseng-isengnya seorang fotografer ya waktu itu, dia memastikan bener nggak nih, tapi ketika ditontonkan ini adalah si Gayus gitu. Banyak ada yang salah ini, kok bisa keluar masuk penjara padahal dia masih dalam posisi ditahan. Nah seperti itu, jadi dia ada 2 tim, satu yang menyamar gitu kan, seperti yang kalau kasus Tempo itu melakukan liputan aborsi. Ada yang menyamar sebagai orang yang mau melakukan aborsi. Jadi dia datang pada dokternya adalah sasaran didiknya. Dia bilang bahwa katakanlah konsultasi lah gitu. Dia tidak mengatakan dia adalah seorang wartawan, tapi dia mengatakan saya ingin aborsi seperti itu. Baru kemudian setelah tim ini keluar, baru kemudian tim yang satunya datang. Dia menyatakan bahwa saya dari wartawan Tempo, ya, atau wartawan mana, biasa pergerakan, saya mengungkapkan identitasnya. Baru kemudian dia ngomong, gitu kan, berdasarkan informasi ini, tapi tidak menyebutkan identitas narasumber kita loh. Kita harus menjaga itu, harus melindungi narasumber, jangan sampai kelepasan. Gitu. Nah kita ngomong, kita dapat data seperti ini. Biasanya dia akan membantah, rata-rata akan membantah. Tapi kan ada narasumber orang yang menyamar ini akan menceritakan. Itu biasanya kalau penyamaran juga seperti itu. Jadi tidak benar-benar nyamar murni. Nah kalau seperti kasus tadi masnya belum apa-apa sudah marah-marah. Nah itu biasanya akan kita kembali ke kita. Kalau kita gampang kepancing gitu kan, kita akan ikutan marah. Dan biasanya kemudian akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang asalkan kita bisa mengarahkan ya. Nah, apa yang dia kemukakan marah itu adalah ada sebuah jawaban. Itu ada sebuah pernyataan, bukan jawaban. Itu ada sebuah pernyataan. Itu bisa kita tulis. Kalau kemudian orang tersebut ya, kalau kita bisa kemudian mencoba melunakkan, biasanya kita akan memposisikan sebagai orang ini ya, kayak air conditioner ya, AC lah gitu kan, menyejukkan, coba untuk menurunkan tensi. Menurunkan tensi adalah ya kita jangan terpancing dengan sikap dia gitu kan. Kita harus mencoba melunakkan. Bu gitu kan. Maksud saya begini. Jadi intinya bahwa kita mencoba melunakkan dulu, membuat suasana menjadi tenang dulu. Baru kemudian kalau sudah tenang, oke, baru kita memulai lagi, mungkin dengan teknik yang satunya untuk dulu. Dan jangan lupa ya, orang yang marah itu belum tentu dia orang yang defense ya. Kadang orang yang marah, orang yang emosional pun dia juga bocor biasanya. Dia langsung ngomong, itu lu tangkap aja itu omongan dia gitu. Biasanya gitu. Ember. Jadi makanya teman-teman hal-hal yang tidak terduga itu kan itu sangat sekali mungkin muncul. Jadi mas gitu, jadi jangan kemudian kita terpancing dengan emosi dia, kita berusaha untuk menenangkan.
Tapi kalau amaran dia, apa yang dia kemukakan tadi sudah cukup bagi teman-teman itu sebagai cukup sebagai pernyataan, ya sudah gitu. Atau kalau mau ya besok datang lagi, atau tapi datang lagi dengan tim yang lain, dengan orang yang lain, jangan Anda. Bukan karena mau, tapi mungkin ada, ya kadang kan gaya kita kan berbeda ya. Gaya kita berbeda. Kadang mungkin soal jenis kelamin pun juga kadang juga mempengaruhi orang untuk mau ngomong atau tidak. Mungkin kalau dengan perempuan bisa jadi, tapi saya pikir itu juga bukan hal yang tidak berlaku lalu sekarang. Terbukti Najwa tidak seperti itu kan, gitu. Dia tajam kalau mengatakan gitu. Ada lagi soal wawancara? Saya tanya sedikit. Ya. Nah, terkadang kalau membuat sebuah berita itu kita sangat ingin sekali narasumber itu jelas lah ya, karena bukan apa-apa, ini berkaitan dengan kepercayaan publik atau audiens yang membacanya ini. Karena beberapa kali juga saya juga mencoba mengamati tulisan-tulisan investigasi dalam sebuah media, kadang terlampau banyak juga nama samaran itu juga agak bingung juga Mbak. Ini beneran enggak sih, beneran kok hampir rata-rata samaran semua gitu. Ya kita percaya hukum ataupun kode etik jurnalistik ya, kalau memang mereka tidak mau kita sebutkan namanya, ya kita harus patuh terhadap itu gitu. Cuma maksudnya untuk supaya mereka mau berani gitu. Karena ini kan berkaitan juga dengan segmen pembacanya tadi gitu Mas. Nah itu seperti apa kita mencoba memecahkan hal seperti ini? Iya. Makanya ketika seorang udah bilang direkod, kita harus tidak serta-merta mengiyakan, karena kita harus tahu direkodnya ini kenapa, gitu kan. Kadang kan orang hanya takut-takut aja nih untuk ngomong gitu kan, terus tiba-tiba direkod, ngomongnya direkod gitu. Atau sebenarnya dia benar-benar terancam gitu. Biasanya kalau terkait dengan korban itu biasanya memang kita harus melindungi. Makanya dalam sebuah jurnalisme itu kan ada keberpihakan. Tidak ada yang namanya netral, tidak ada. Independen ada, ya kan? Independen ada. Independensi itu yang akan mengarahkan kita berpihak kemana. Biasanya kan berpihak, ya seharusnya, bukan biasanya, itu adalah berpihak pada korban, pada masyarakat yang lemah, ya kan? Seperti itu. Bukan pada koruptor, bukan pada pembunuh, bukan seperti itu. Nah, artinya seperti itu. Nah, kalau untuk korban memang kita harus menjaga identitasnya. Kecuali kalau korban itu mau, gitu kan? Kecuali kalau korban itu memang dia berani untuk udah, saya sudah terlanjur misalnya, saya berani untuk. Contohnya dalam investigasi misalnya mafia gas misalnya gitu Pak, kan menelusur data-data fakta misalnya kan ada misalnya si A dan segala macam, ya itu dia tidak mau untuk nama yang disebutkan, dia siap membebaskan fakta gitu kan, tapi dia tidak mau nama yang disebutkan gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya kalau terlampau banyak juga kadang kita kan juga kalau hampir semua narasumber itu tidak mau disebutkan namanya, kita khawatir nanti hasil tulisan ini bukan rekayasa sendiri atau bagaimana gitu. Nah, kita untuk mencoba meyakinkan publik itu kan agak susah juga dengan hal kayak gitu. Nah, menurut saya itu strategi seperti itu apa gitu. Beda hal misalnya seperti kasus pemerkosaan, iyalah harus tertekan juga secara psikologis kan, udah diperkosa gitu kan, semua namanya kan, ditampilkan di fotonya jelas kan, mungkin agak enak juga gitu kan. Tapi misalnya kayak kasus investigasi kayak mafia migas, mafia tambang, koruptor dan segala macam lah. Iya, makanya itu tadi. Jadi memang kita harus tidak hanya serta-merta bahwa ini off the record, mengiyakan permintaan dari narasumber kita. Nah, makanya biasanya nama-nama yang kita sebut adalah nama orang-orang yang menjabat, orang yang kita duga pelaku, orang yang misalnya dia di sekeliling ini ya, lingkaran katakanlah ring satunya pelaku ini yang kita sebut, karena memang ya kalau kita mau jujur
memang kesannya memang kok banyak apa banyak yang off the record dan banyak nama samaran, identitasnya nggak jelas seperti itu. Nah ya ini memang satu ada resiko ya. Artinya bukan berarti kemudian makanya kawan-kawan, ketika kita meliput investigasi beda dengan meliput apa straight news. Straight news kan biasanya berita omongan. Iya. Ya, apa saya omongan. Nah kalau apa dalam investigasi itu kan kita punya data. Nah data-data itu yang bisa kita meyakinkan pada publik bahwa ini bukan rekayasa. Makanya kalau misalnya ada foto tulisan perjanjian apa atau ada foto kwitansi dengan nama siapa, ada tanda tangannya, misalnya itu kita muat dalam media kita, itu akan menguatkan. Maksud kita sajikan dalam tulisan kita, datanya apa, berapa nilainya, berapa ini, itu data-datanya. Karena memang kalau kemudian hanya karena kita merasa tidak enak tanda kutip terhadap publik gitu kan, jangan-jangan kita dianggap rekayasa, kemudian kita mengorbankan narasumber kita, yaitu pelanggaran kode etik. Makanya ketika seringkali ada beberapa kasus ketika apa yang namanya jurnalis, khususnya jurnalis investigasi itu dipanggil polisi, gitu kan, kemudian entah itu dia menjadi saksi atau diadukan oleh narasumber, gitu kan, disebut dengan pencemaran nama baik misalnya gitu, karena tulisan kita, itu hal yang biasa, itu biasanya terjadi. Meskipun sebenarnya hal tersebut tidak pas ya kalau kemudian itu diarahkan ke polisi, karena narasumber tersebut seharusnya bisa memberikan hak jawab, gitu kan? Ada prosesnya, hak jawab, harus kita buatnya, seperti itu, ada klarifikasi ya seperti itu. Kemudian kalau enggak ya dia bisa mengajukan ke Dewan Pers, jadi tidak langsung ke polisi. Nah, ya makanya saya bilang tadi bahwa apa yang harus kita lakukan supaya itu tidak terjadi atau meminimalisir hal-hal semacam itu. Memang kita harus taat kode etik. Kita harus melindungi narasumber yang benar-benar dia terancam. Biasanya korban, posisinya adalah korban atau saksi. Kecuali kalau mereka mau disebut namanya, tapi ini memang jarang. Orang yang terus terang gitu ya, mau disebut namanya. Ada satu orang saya lupa. Dia adalah seorang koruptor PDIP yang dia menjadi justice kolaborator, tapi dia mau disebut namanya. Meskipun dia akhirnya masuk penjara juga, tapi ya dia tetap dilindungi dalam penjara itu, artinya penjaranya dipisah dari tahanan lain. Ini untuk mengantisipasi dia supaya tidak diancam ya, seperti itu. Dan akhirnya satu persatu kan orang-orang DPR ini ya, DPR RI itu ditangkap ya. Kasus ini dana cek pelawat Ya. itu ya, saya lupa nama. Saya itu kalau nama siapa? Kalau masalah menimbang masalah kode etik tadi Mbak ya, terkait masalah kode repot atau barang tadi, kalau kita timbang dalam itu manfaat segala macamnya lah, konteksnya ya, atau seperti contoh yang belakangan ini yang sempat heboh, bagaimana Polres Amerika Serikat misalnya seperti itu sudut tinjaunya seperti apa? Alan, nah sudut tinjau seperti apa? Artinya kalau dalam kode etik jurnalistik dia menyalahi hal yang satu ekor yang tidak ini kan, tapi akhirnya dia mengungkapkan dan alasan demi manfaat masyarakat banyak dengan publik lah gitu. Nah itu timbang seperti apa Mbak? Ya. Karena jangan sampai nanti kita pun juga salah memahami juga gitu kan. Ya, itu memang kemudian sering menjadi perdebatan kawan-kawan, karena ketika jurnalis investigasi ya, ketika kemudian dia dipanggil oleh polisi, dia bisa mengajukan hak tolak. Hak tolak itu dalam arti dia menolak untuk membeberkan identitas dari narasumbernya, seperti itu. Dia memberikan hak tolak sejak dari
polisi hingga kejaksaan. Tetapi ketika dia dipanggil di pengadilan oleh hakim, dia harus hadir dan dia harus memberikan keterangan. Hampir sama dengan kasus si Alan. Hanya demi meskipun narasumbernya waktu itu ngomong direkod, tapi atas permintaan hakim, karena ini ada pasalnya demi kemaslahatan ya, demi kepentingan publik dalam apa yang lebih luas, itu dia harus mengemukakan seperti itu. Nah kasusnya si Alan ini, dia dari awal ngomong dia off the record dengan Prabowo, gitu kan. Nah informasi yang saya dapat bahwa ketika dia akan mempublish apa wawancaranya dengan Prabowo itu, dia sempat melayangkan surat kepada Prabowo untuk minta izin apa istilahnya, bukan minta izin, tapi akan menulis apa hasil wawancara itu kepada untuk publik seperti itu. Nah cuman kemudian Fadlizon kan membantah, dia membantah bahwa pertama tidak ada wawancara antara Alan dengan Prabowo. Kemudian dia membantah bahwa tidak ada surat yang dilayangkan Alan kepada Prabowo seperti itu. Ya itulah rupa-rupa warnanya. Lalu kemudian infonya kubu Prabowo akan menuntut ke kepolisian. Cuma saya tidak tahu. Kemarin Mas di IMC itu sudah disampaikan tuh. Iya. Ya artinya apakah memang benar sudah diajukan ke polisi atau belum? Sudah. Sudah. Ya seperti itu. Karena akhirnya kan informasi terbaru, Alan pun juga lagi membuka wawancaranya dengan Indro Priyono seperti itu. Nah ini memang ya itulah yang namanya seorang jurnalis investigasi itu seperti itu. Ada kalanya dia memang harus ukuran kepentingan publik ini yang mungkin akan menjadi sebuah perdebatan publik yang mana gitu kan seperti itu. Makanya sepanjang kita bisa menjaga, karena kalau kasusnya Prabowo kita sudah melihatnya ini sebuah track record yang sejak zaman Orde Baru Prabowo ini ya. Dia selalu berkelit dan korbannya banyak, katakanlah seperti kasus-kasus yang melibatkan dia. Dan selama ini dia kemudian ujung-ujungnya ketika dia, nah inilah pertimbangan Alan yang saya maknai kenapa untuk punya publik. Prabowo ini adalah mencalonkan sebagai presiden. Bayangan Alan kalau dia benar-benar terpilih bagaimana itu? Sebuah kebohongan yang akan dilakukan dan melalui pencitraan Prabowo oleh timnya seperti itu, yang atau mungkin juga kebohongan Prabowo yang akan tertutup entah sampai kapan karena dia adalah pemegang kekuasaan di negeri ini. Itu yang saya pikir pertimbangan Alan ini. Tapi tetap tidak berarti melanggar kode etik itu. Ya, tidak. Tapi kita harus pegang itu, Mas. Makanya ketika Alan sudah bilang bahwa saya sudah mengajukan surat itu ke Prabowo, meskipun kubu Prabowo membaca. Dan satu hal tadi, dia adalah kepentingan banyak orang itu tadi. Nah ini yang memang harus kita hati-hati. Jangan kemudian karena misalnya kayak tadi saya ngambil contoh kasus kampung ya, di kampung misalnya jimpitan atau kutipan bayar PLN tadi gitu kan. Kalau kita kemudian kita buka, sedangkan skupnya kecil, kampung gitu loh. Orang kampung kalau dianiaya gitu kan, korban orang kamu dianiaya, itu belum tentu itu akan menjadi sebuah perhatian banyak orang. Belum tentu akan menjadi perhatian banyak orang. Jadi memang kita harus hati-hati memaknai kepentingan publik ini kepentingan publik yang mana. Gitu. Kalau Prabowo jelas gitu, kalau dia menganalogikan ya korbannya masyarakat Indonesia sangat banyak, sangat banyak. Dan kalau boleh kita jujur, kalau misalnya si Alan itu mau membuka, katakanlah membuka, tidak ada yang menjadi korban akibat dari itu. Ya, artinya gini, tidak ada korban yang terancam karena kalau dia membuka itu tidak ada yang terancam dengan pernyataan Prabowo.
Justru mungkin yang jengkel ya Prabowo sendiri, aku sudah ngomong bla 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 terbuka tapi malah dibuka sama Alan gitu. Tapi akan berbeda ketika kemudian kita wawancara, ada korban, ada pelaku. Kita membuka identitas korban. Nah ini yang dikhawatirkan adalah pelaku ini yang kemudian akan mengancam korbannya. Oke, ada lagi kalau wawancara? Kan wartawan investigasi kan lebih dari 2 atau 3 orang, pokoknya lebih lah, banyak gitu. Itu nanti kalau misalnya udah dapat berita, udah jadi tulisan, untuk penanggung jawab atau enggak nama yang ditulis di koran itu gimana nantinya? Apa cuma dibikin tim A atau semua nama disebutin kan ramai itu? Ya, ada yang biasanya disebut tim gitu, ada juga yang tidak. Kalau di Tempo itu, tapi memang lebih baik sebut nama ya, memang lebih baik sebut nama. Karena di Tempo itu jelas penanggung jawabnya siapa, yang nulis siapa, yang menyumbang bahan siapa, fotografernya siapa, itu jelas. Tapi kemudian itu di dalam box ya, box tersendiri. Jadi ini liputan investigasi tentang ini, penanggung jawab berapa ini. Tetapi kalau kemudian di bawah tulisan, misalnya kan tulisannya terdiri dari beberapa sub judul nih, A, B, C, D gitu. Nah, misalnya dari sub tulisan A, di bawahnya itu biasanya tidak ditulis nama, mungkin hanya tim. Jadi tidak menyebutkan siapa yang menulis ini. Tapi kita menulisnya dalam satu box, bahwa tim ini terdiri dari ini. Tapi tidak menunjukkan bahwa ini loh yang menulis, yang sub A ini, yang ketika ketemu sama siapa Prabowo misalnya, ini yang menulis si A, tidak seperti itu. Jadi biasanya ada tulisan tim, atau tidak ada tulisannya, cukup dalam tulis tadi. Itu tuh antisipasi. Apalagi kalau di koran Tempo tuh namanya bukan nama inisial ya, namanya nama jelas, nama lengkap. Ada beberapa media yang masih menuliskan nama inisial. Banyak ya. Karena itu dengan alasan melindungi wartawannya. Karena biasanya kalau ada kasus ya terus nama kode ya, kode. Kayak di KR tuh kode, saya nggak ngerti angka-angka. Kalau di Bernas itu kode ini ya, apa inisial misalnya. Nah, tapi kalau di Tempo tuh sudah nama jelas, dia harus bertanggung jawab. Oke, 5 menit lagi. Saya sedikit ngebut soal menulis ya. Lewat, habis belum ya? Oke, menulis ini yang jelas kawan-kawan harus ada beberapa hal yang diperhatikan ketika menulis. Setelah data-data dari lapangan kita kumpulkan ya. Pertama kita harus fokus, jangan sampai kemudian data-data itu membuat kita lengah gitu. Akhirnya menulisnya ke sana kemari gitu, fokus pada poin atau tema yang akan kita angkat. Kemudian jelas newsnya, apa yang terjadi gitu kan, peristiwa seperti apa. Kemudian konteksnya, latar belakangnya jelas dari peristiwa itu. Skupnya mau lokal, nasional, internasional. Kemudian soal mau dibawa kemana, diarahkan kemana berita ini. Jadi kan seringkali muncul banyak angle nih, apa sih mau kita tulis gitu, arahnya kemana. Kemudian impact-nya, akses dari berita itu seperti apa. Nah, bentuk tulisannya, kalau teman-teman suka sifatnya yang naratif gitu ya, suka bikin cerpen, bikin novel gitu, bisa pakai model seperti itu. Jadi banyak lebih kita mempush reportasenya. Seperti tadi digambarkan, Mas yang diwawancara, narasumber marah, tulis aja marahnya seperti apa, lempar handphone atau mungkin gebrak meja, atau mukanya seperti apa gitu. Atau mungkin gimana gestur dari narasumber kita tulis gitu kan, seperti itu. Itu kenapa reportase itu perlu gambaran ya, deskripsi itu perlu. Itu biar tulisan kita nggak kering. Kalau tulisan kita isinya cuma data, angka, wawancara, kutipan langsung tuh bosen orang baca. Tapi kalau misalnya kita menuliskan
bagaimana susahnya kita mewawancarai orang, termasuk ketika pernah Tempo mengusut soal kasus penggelapan solar beberapa tahun yang lalu, udah lama ya. Itu jurnalisnya itu menuliskan bagaimana dia dikejar-kejar oleh penyalur minyak solar itu dengan kapal boat, jadi kejar-kejaran gitu. Dia menceritakan, mendeskripsikan dramatiknya seperti itu, bagaimana mereka harus lari, mereka ketika sampai ke pulau, kemudian mereka masuk rumah-rumah penduduk seperti apa. Nah itu kalau kawan-kawan mendapatkan cerita itu, tuliskan saja. Tidak hanya berdasarkan pengalaman kita sebagai jurnalis, tapi pengalaman dari narasumber kita. Narasumber kita dikejar-kejar pelaku atau mungkin diancam, ancamannya seperti apa, tulis saja. Itu akan menjadi lead yang menarik. Orang tuh kalau tahu judulnya lead yang bagus, orang tertarik membaca. Tapi kalau sudah awalannya data, angka itu udah jadi itu pentingnya reportase. Kemudian struktur tulisannya hampir sama ya, ada pembuka, tubuh, penutup. Pembukanya jelas ada leadnya yang bikin lead yang menarik tadi ya, itu menarik. Biasanya kutipan langsung gitu kan, atau misalnya kasus bom Bali, tiba-tiba kita menulisnya boom atau jeleger atau apa, itu mungkin orang kan kayak apa ini, kemudian kita akan tuliskan. Itu adalah kesaksian dari orang-orang di situ yang mungkin masih hidup ya, kalau yang mati kan mungkin itu ya. Terus kemudian untuk tubuh beritanya kita tuliskan latar belakangnya apa, data-datanya, faktanya, wawancara dengan narasumber seperti apa gitu. Jadi kalau pembukaan tuh kita awalan aja, ringkasannya apa. Kemudian penutup kita bisa beropini, opini kita, kesimpulan kita apa, tapi kesimpulan itu harus berdasarkan dari fakta yang kita dapat di lapangan. Jadi bukan rekayasa ya, bukan mengira-ngira, menduga-duga, tapi ada faktanya. Oke, yang terakhir penting oleh kawan-kawan adalah akurasi. Yang kedua akurasi, yang ketiga akurasi. Kenapa saya tulis 3 kali akurasi? Penting, maka jangan sampai nulis nama salah. Kadang nama salah Suparno menjadi Sumarno gitu kan. Kalau di pengadilan itu tidak diterima oleh hakim, ya kan? Dia salah nama, dia salah alamat, gitu tidak diterima. Makanya jangan sampai kita salah nama, seperti kasus yang kemarin yang dituduh teroris, dia sutradara apa itu? Sutradara film ya? Bukan siapa namanya saya lupa. Kemudian wartawan ini, jurnalis ini browsing, googling gitu ya, menemukan foto yang dia nggak tahu wajah sutradara itu, tapi kemudian menemukan foto yang namanya ada nama itu, nama orang yang diduga, dia pasang, ternyata bukan orang itu. Nah itu makanya akurasi ini harus dijaga, jangan sampai orang yang tidak tahu menahu ikut tertuduh gitu ya. Itu kemudian cek and recheck tadi ya, harus kita lakukan. Oke kawan-kawan, mungkin itu dari saya. Maaf kalau banyak menyita waktu ya. Tapi ini akan lebih menyenangkan kalau kita langsung praktik di lapangan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Pintu. Teman-teman sudah mendapatkan deskripsi tentang laporan investigasi. Untuk sementara di sini kita istirahat dan malam ini coba dibaca lagi kertas yang saya lembaran itu yang saya baca, saya bagikan. Di situ ada contoh tulisan sebenarnya. Besok kita bedah tulisan. Bedah tulisan itu kasusnya di Jogja, belakang itu. Itu penulisnya dia wartawan Bisnis Indonesia. Sebenarnya sederhana nyari datanya. Ini enggak investigasi yang ribet, yang butuh berbulan-bulan mendapatkan data. Jejak hitam keraton di Kulon Progo. Nanti kita ini modelnya naratif seperti yang tadi itu ungkapkan, deskriptif.
dia bercerita dari pertama dia datang ke terminal, dia turun, dia naik apa ke Kulon Progo dan sebagainya. Nah itu nanti teman-teman baca, dihayati, diendapkan gitu, terus dibanding-bandingkan dengan apa saja yang teman-teman tadi dapatkan. Apa sih laporan investigasi itu? Gitu. Bagaimana mereka mewawancara? Siapa yang diwawancara dan pihak mana saja yang dia wawancara? Nanti coba dilihat lagi apa yang dia sebut dengan cover both side dan segala macam. Oke, ada yang tanya? Besok jam 9 ya? Besok kita jam 9 sudah di sini. Untuk yang beda tulisannya nanti siangnya, setelah sesi terakhir besok, sesi sebelum terakhir, karena malam kita ketemu Alan. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita akhiri, sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.